tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Ya, kita cintai, kita lindungi, kita bela. Apa Bung belanya? Ya, belanya itu memang mati-matian. Apalagi kalangan militer dan polisi, itu lebih mati-matian lagi. Kalau orang-orang sipil kayak kita-kita ini bicara tentang membela tanah air, itu bagian dari sedumuk batu senyari bumi. Biarpun hanya satu jengkal tanah, jangan diganggu-ganggu oleh para penjajah. Jangan ada neokolonialisme dan neokapitalisme. Neokolonialisme dan neoimperialisme di sini. Jangan ada. Kita membela. Kalau itu spirit membelanya, sipil juga tidak kalah dibanding militer yang memang mengontrakkan dirinya, mengontrakkan hidupnya, mengontrakkan perjuangannya untuk tanah air. Nah, sekarang ini taping ketiga sesudah kita berbicara tentang Manipulus Deck. Tempo hari minggu yang lalu itu kita berbicara demokrasi terpimpin. Sekarang ekonomi terpimpin, Bung. Ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi kita mau tidak mau memang ikut dunia kapitalis, dan kapitalis memang fight mati-matian supaya seluruh dunia ini kapitalis. Kita memang memahami, maksud saya terutama Bung Karno sangat memahami kapitalisme itu lahir barangkali awal abad 19. Negeri kita ini lahir awal abad 20. Jadi sistem ekonomi bagi negeri kita itu sudah belajar proses perkembangan kapitalisme yang sudah satu abad. Dan kita tahu, Bung Karno sangat tahu, seorang yang sangat terpelajar seperti beliau, orang yang cerdas seperti beliau, mengalami sistem politik yang macam apa, sistem ekonomi macam apa, beliau sudah tahu. Karena itu, beliau berbicara mengenai ekonomi terpimpin. Kapitalisme membiarkan persaingan sebebas-bebasnya. Dan mereka berbicara, persaingan bebas itu terbuka bagi siapa saja, ini adil bagi siapa saja, tidak. Persaingan bebas itu tidak adil, Bung. Di level terbawah, menengah maupun paling atas. Kekuatan yang bersaing itu tidak sama. Ada orang yang bersaing secara sebebas-bebasnya dengan kapital jumlahnya miliaran. Ada yang lain itu jumlahnya jutaan. Ratusan juta banding miliaran. 1 miliar banding 100 juta. Mau kita berbicara, mau kita meyakinkan bahwa ini adil. Tidak adil. Dengan kapital kecil, orang tidak bisa mengalahkan mereka yang berkapital besar. Kalau tukang gaduh-gaduh, tukang warung pinggiran jalan, tukang kopi, bersaing sesama mereka, kita bisa berbicara bahwa itu sesuatu yang adil. Tapi kalau persaingan hanya di kalangan yang kecil-kecil itu karena kesempatan, karena pemilikan kapital kita sangat terbatas semacam itu, kapan keadilan terbentuk kalau kita juga melihat yang lainnya itu kapitalnya miliar, apalagi triliun. Itu tidak akan pernah ada sesuatu yang diberi keadilan. Persaingan bebas dalam pengertian itu, persaingan kapitalistik,
tidak akan pernah memberi jaminan. Dan kita ingat Bung, maka Karl Marx marah besar kepada kapitalisme, marah besar dan memiliki sesuatu idealisme khusus. Masyarakat tidak diciptakan dalam pengertiannya Marx sama rasa sama rata. Perjuangan melawan kapitalisme membuat kaum buruh itu berada dalam situasi conflicting, saling serang. Kapitalis, kaum buruh itu berada dalam situasi dialektik terus-menerus. Dialektika terus-menerus menyerahkan pada sejarah nasib perjuangan kelas. Kaum buruh memperjuangkan posisinya supaya tidak terlampau tertindas, supaya tidak terlampau terinjak-injak. Marx sudah marah jauh lebih dulu, tapi Bung Karno toh tidak tertarik pada itu untuk melahirkan sesuatu yang namanya masyarakat komunis. Bung Karno tidak tertarik untuk mengambil sistem ekonomi kita itu sistem sosialisme komunis. Tidak, Bung Karno menolak itu. Bung, jadi mereka yang menuduh Bung Karno komunis, betapa ngawurnya. Bung Karno tidak suka sistem kapitalisme, sistem sosialisme komunis, tidak suka. Bagaimana sistem ekonomi yang bukan sosialisme komunis? Ada tawaran, ada sosialisme Islam. Bung Karno berbicara tentang diri kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdiri dari, anggaplah mayoritas, semenjak dulu mayoritas Islam, tapi ada minoritas-minoritas yang bukan Islam, padahal yang bukan Islam itu punya andil kira-kira hampir sama besarnya dengan andil Islam dalam perjuangan. Ya kalau andil dihitung orang per orang, ya tentu dengan sendirinya banyak andilnya Islam. Tapi dalam pengertian ini, andil itu tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Mereka minoritas, tapi tulus ikhlas berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Itu harus diberi hormat sehormat-hormatnya, supaya hidup kita memang adil dari semenjak kita berada dalam perumusan konsep. Sudah adil. Jadi kalau konsepnya berdasarkan sosialisme Islam, karena mayoritas orang Islam, Bung, kalau kita berpikir tentang bangsa berdasarkan ukuran-ukuran mayoritas-minoritas, nanti lama-lama akan terjadi ketidakadilan. Bung Karno tahu itu dan Bung Karno tidak mau mengambil sistem ekonomi berdasarkan spirit keagamaan, berdasarkan jumlah mayoritas warga penganut agama terbesar, yaitu Islam. Tidak, Bung Karno seorang nasionalis, devoted nationalist, nasionalis sejati, loyal kepada gagasan nasionalisme, dan nasionalisme disebar agar menjadi spirit bagi seluruh bangsa Indonesia. Maka ketika dicari masyarakat sistem ekonomi yang lebih tepat dari apa yang telah ada, Bung Karno itu menemukan sama dengan demokrasi mesti terpimpin. Dan ketika berbicara ekonomi, juga ekonomi terpimpin, Bung. Apa maksudnya? Maksudnya Bung Karno tidak ingin menyerahkan kehidupan ekonomi itu di tangan pasar bebas. Bung Karno tidak ingin prinsip dunia barat
persaingan sebebas-bebasnya, seterbuka-terbukanya, dan terbuka itu sudah suatu keadilan dalam prinsip pemikiran orang Barat. Terbuka sama terbuka belum tentu adil. Sekali lagi argumennya, ada yang mereka yang memiliki modal triliunan, miliaran, yang lain-lain modal kecil. Kapan yang kecil-kecil bisa sempat hidup? Karena itu ekonomi tidak boleh berprinsip laissez-faire, as minimum level as possible bagi terjadinya campur tangan pemerintah. Pemerintah harus turut campur tangan mengatur ekonomi, jangan dibebaskan persaingan macam itu. Bung Karno terhormat, terhormat. Bung Hatta telah memberi tawaran yang lain tentang koperasi, dan koperasi dijalankan, tapi di depan pandangan Bung Hatta, di depan jiwa Bung Hatta, di depan pikiran Bung Hatta. Sistem berbau koperasi, berdasarkan koperasi, dasar-dasar teorinya luar biasa, lebih hebat koperasi dari kapitalis. Akan tapi kenyataannya di depan Bung Hatta, koperasi sudah menunjukkan suatu kegagalan yang mengecewakan. Nah, karena itu Bung Karno bicara ekonomi terpimpin. Ada kekuatan yang memimpin, yaitu kekuatan di satu pusat pemikiran bidang ekonomi, satu orang pemimpin, di-backup oleh pemimpin yang lain, barangkali dari Bung Karno, dari dunia eksekutif, dikontrol oleh yudikatif, dikontrol pula oleh legislatif, eksekutif, yudikatif. Tidak kekuatan kontrol itu juga melakukan kontrol, masih sama dengan pembicaraan minggu lalu tentang demokrasi terpimpin. Dalam ekonomi terpimpin ini pun ada andilnya kekuatan-kekuatan dunia usaha, kekuatan-kekuatan dunia pers, kekuatan-kekuatan dunia aktivisme, kekuatan-kekuatan dunia kampus, kaum intelektual, devoted intellectuals, intelektual sejati yang cinta tanah air menyampaikan kontrol semacam itu. Demokrasi terpimpin tidak dibiarkan dipimpin satu orang, tidak. Jadi pikiran-pikiran semacam itu, tapi ya kelihatannya semenjak masa lalu itu, semenjak awal-awal tahun 50-an 9 itu, tidak awal ya, 59 itu pada bulan Juli, itu sudah pertengahan tahun. Pada bulan Juli 59 ketika dekret mengenai ekonomi terpimpin, sudah mendapat perlawanan, ketegangan ini dan itu, dan tidak banyak orang yang mampu berpikir reflektif berdasarkan pengalaman kapitalisme di dunia barat, bisa memandang ke depan bahwa di Indonesia pun akan terjadi sesuatu penjajahan di bidang ekonomi dan tidak akan adil. Bung Karno telah melihat itu. Bukan karena berpikir spiritual lalu ngarang-ngarang seperti dukun. Beliau membuat refleksi berdasarkan kenyataan dunia praktis, akademik. Dan beliau punya pikiran itu, tapi itu juga tidak jalan, Bung. Nah, mari kita sekarang membuktikan saja gagasan Bung Karno itu mentereng. Belakangan di negeri kita kan ada ekonomi, ya ekonomi kita ya dibiarkan berada dalam diam-diam berada dalam ekonomi kapitalistik. Kita mengaku itu. Maka ketika ekonom terkemuka, ekonom nasionalis, ekonom yang menyintai negeri ini tidak boleh dikuasai mentah-mentah oleh kapitalisme supaya kita hancur luluh. Terpikirlah itu yang namanya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Diperjuangkan gagasan-gagasan macam itu. Yang sekarang ini, yang belum begitu lama, itu pun ditelan oleh ekonom mainstream, ekonom kapitalistik.
Ini yang ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, dan kemudian memakai ekonomi Pancasila dan seterusnya. Itu ditelan, Bung, oleh liberalisme pemikiran kaum ekonomi mainstream. Lalu mereka yang sadar jahatnya ekonomi yang kapitalistik itu, mereka sampai mengutuk bahwa fakultas ekonomi itu budaknya kapitalisme global. Fakultas ekonomi dimanapun itu dituding, bukan dituduh, dituding karena faktanya memang gitu. Budaknya kapitalisme, juru bicara kapitalisme, dan lahirnya belakang hari, lahirnya ekonomi non-mainstream. Ada nama Stiglitz, tapi saya yang paling dekat itu Amartya Sen. Berbicara tentang alternatif-alternatif, dan di negeri kita ada Profesor Mubiarto yang mulai berbicara ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, tidak diberi kesempatan. Apa ini artinya, Bung? Artinya Bung Karno sangat tepat pikirannya untuk berpikir, untuk merumuskan ekonomi Pancasila, itu ditolak, tapi di belakang hari ada orang yang berbicara hampir sama. Ekonomi dengan ideologi Pancasila. Ini artinya Bung Karno dulu itu tepat, tapi diingkari oleh praktek-praktek, oleh pemikir-pemikir yang sangat kapitalistik. Jadi andai kata sekarang ini pikiran Bung Karno bisa dihidupkan dengan berbagai variasi perubahan sana-sini, tapi ekonomi itu terpimpin, maka ketika dunia kapitalistik merajalela, mau menguasai apa saja, kontrol. Ketika dunia kapitalistik melahirkan itu Alfamart, Indomaret, masuk ke kampung-kampung, masuk ke gang-gang. Gang itu tempatnya rakyat kita, ibu-ibu yang punya waktu membuka warung kecil-kecilan berharap keuntungan 100.000 sehari. Lah kalau itu 30 hari, maka 100 kali 30 itu dapat 3 juta, daripada ibu-ibu tidak melakukan aktivitas lain-lain. Penting mendukung pendapatan suami yang juga sangat kecil, yang tidak mencukupi kehidupan. Bung, ekonomi terpimpin nantinya akan melahirkan hal seperti ini. Ekonomi terpimpin tidak akan membiarkan Alfamart serakah, Indomaret serakah memasuki wilayah-wilayahnya rakyat kecil untuk usaha. Rakyat diikat lehernya, dicekek, tidak boleh bernapas, tidak boleh melihat kenyataan dunia. Dunia itu milikku, bukan milikmu. Orang yang mau mencari uang 100.000 satu hari dengan bekerja 1 hari, tidak boleh. Ini kan bagian yang sebenarnya direncanakan, dipandang, sudah diantisipasi oleh Bung Karno dengan ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin tidak akan membiarkan Alfamart, Indomaret, dan jenis-jenis ekonomi lain, jenis-jenis perdagangan lain yang intisarinya celebrating kapitalisme. Enggak bisa. Bung Karno akan nanti itu, Bung. Jadi saya menghidupkan ini kembali sekedar mengingatkan, dulu ada seorang tokoh yang berpikir liberating, berpikir sangat mendalam untuk kehidupan rakyat, berpikir mendalam untuk kehidupan negeri, seluruh bangsa. Ditolak, diabaikan, ditolak, diabaikan, sampai Bung Karno tibalah masa dijatuhkan, tibalah masa akhir pemerintahan Bung Karno, masa akhir kekuasaan Bung Karno, dan pemikiran-pemikiran Bung Karno, ajaran Bung Karno, tidak ada bunyinya, dibungkam dan dibungkam. Lebih tajam lahirnya Orde Baru memang untuk membungkam
Semua ajaran Bung Karno, semua pemikiran Bung Karno, semua dominasi Bung Karno. Bung Karno tidak boleh ada. Suparto, supaya Soeharto ada. Ada Bung Karno, Soeharto tidak bunyi. Ada Bung Karno, Soeharto nothing. Karena itu ada kekuatan besar menjatuhkan Soekarno. Kekuatan negara besar mensponsori Soeharto. Menguasai Indonesia ini. Bung mengingat kembali, mengenang Bung Karno, itu spirit nasionalisme keren, spirit nasionalisme keren, perjuangan untuk rakyat, ekonomi untuk rakyat, dan itu Bung Karno, ekonomi terpimpin itu sudah implisit di dalamnya itu juga ekonomi kerakyatan, ekonomi untuk rakyat, ekonomi untuk perlindungan seluruh bangsa. Apa yang kurang mentereng? Tidak ada yang kurang mentereng. Tapi begitulah, akhirnya pantas kita kenang untuk seminimal mungkin kita terima. Biarpun seminimal mungkin, tapi beredarnya nafas ekonomi tidak boleh didominasi oleh kapitalis. Mesti adalah wilayah-wilayah kerakyatan. Rakyat yang tidak mampu bersaing, rakyat yang tidak terlatih berdagang, rakyat yang tidak memiliki kapasitas bisnis apapun. Di situ ada pelayanan negara, di situ ada kebebasan campur tangannya kaum kapitalis. Mesti ada wilayah yang tidak boleh dimasuki kapitalis, dan barangkali kapitalisme boleh beroperasi dalam gaya pemikiran Bung Karno. Boleh beroperasi di tingkat provinsi. Tapi di tingkat kabupaten, di tingkat yang lemah-lemah, itu rakyat itu bebas dari kapitalisme, dan rakyat hidup dalam ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin, ekonomi yang didesain dengan kesadaran bahwa ada bagian-bagian besar dari kehidupan rakyat kita yang tidak akan mampu bersaing secara kapitalistik, dan mereka bisanya bekerja dengan cara yang lain. Dengan ekonomi bakul dawet yang dikenal, yang terkenal dari pemikirannya Profesor Mugiarto. Itu fight. Tapi persaingan di dunia ekonomi, di masyarakat kita tidak ada yang kapitalistik. Yang ada ialah persaingan dalam persahabatan, persaingan dalam gotong royong, persaingan dalam semangat saling membantu dalam kehidupan nasional kita. Bung, tanah tumpah darahku, mestinya didesain untuk hal-hal semacam ini, menghidupkan gagasan semacam ini. Saya tidak tahu ini ekonom yang seperti Profesor Mugiarto itu siapa sekarang ini. Masih adakah tokoh-tokoh yang berbicara tentang ekonomi yang bukan kapitalistik, tapi ekonomi yang agak terkontrol, ekonomi yang agak terpimpin, ekonomi yang sifatnya nasional, ekonomi kerakyatan, ekonominya orang kecil, sebagaimana dibahas oleh para antropolog. Ketika antropolog berbicara tentang ekonomi, itu ekonominya rakyat. Antropolog berbicara tentang ekonomi, itu ekonominya keluarga-keluarga miskin, dan mereka punya rasionalitas tersendiri, mereka punya kemampuan sendiri menghidupkan ekonomi dalam batas-batas sak cukupnya, dan yang sak cukupnya itu sudah cukup. Gimana, Bung? Pemimpin bangsa yang berani mencari jawaban, yang berani mencari terobosan. Karena kita belum mampu membuat ekonomi itu adil seadil-adilnya di bawah prinsip kapitalistik sekarang ini, maka mesti ada suatu alternatif ekonomi untuk rakyat, ekonomi sak cukup-cukupnya, dan itu sudah cukup. Saya mengenang kembali Bung Karno. Untuk kepentingan semacam itu, kita mesti berbicara dalam bahasa mengamankan kemanusiaan, berbicara secara politik, tapi ini politik kemanusiaan, ini politik dan ekonomi yang akomodatif
politik dan ekonomi yang agak murah, barangkali setidaknya semurah welfare state. Di dunia yang namanya welfare state, pemerintah campur tangan, tapi itu mereka sudah sangat kaya. Mereka tidak terlalu memusuhi kapitalisme, tetapi mereka punya sistem yang namanya welfare state. Kita belum bisa, Bung, belum bisa, duit kita belum banyak. Pak Jokowi pening kalau diajak berpikir tentang ekonomi, sistem kehidupan ekonomi berdasarkan welfare state. Orang dijamin, penganggur dijamin dari mana? Enggak, yang dijamin sekarang ini penganggur diberi kesempatan usaha. Orang sak nganggur-nganggurnya bisa jualan rokok, dan jualan kopi, dan jualan teh, dan jualan apa-apa. Sak nganggur-nganggurnya orang bisa dibukakan suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 100 dalam sehari, itu dalam sebulan artinya keuntungan mereka itu 3 juta. 3 juta harus dianggap cukup, Bung. Harus dianggap cukup untuk kehidupan rakyat macam ini. Tapi ini tidak ada intervensi negara berupa kemurahan hati memberi pinjaman bank untuk usaha-usaha macam ini. Sebutannya untuk perlindungan bagi mikroekonomi belum terjadi, belum memuaskan. Karena itu saya berbicara tentang ekonomi terpimpin, tapi implementasinya bisa campur tangannya pemerintah mempermudah kesempatan usaha, menciptakan lapangan usaha, dan tidak usah dibimbing. Dunia usaha kecil-kecil yang dibimbing oleh pemerintah itu pada mati. Biarkan rakyat berpikir sendiri tentang ekonominya, campur tangan pemerintah mempermudah pinjaman. Begitu, Bung, tanah airku, tanah tumpah darahku, mesti dikelola. Salam, Bung, salam. Mari kita seruput Markiput Denny Siregar. Markiput, salam, Bung.